Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi ya. Senang sekali saya rasanya bisa bertatap muka sama kalian walaupun dengan cara daring, Zoom seperti ini, tapi sudah hampir 1 tahun kok isinya cuma baca, kerjakan tugas, saya rasa membosankan ya. Dan harus ada perubahan. Saya berharap kalian tetap mengikuti Zoom terus ya, agar kalian bisa paham gitu. Baik, anak-anak sebelum dimulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin salah satu di antara kalian. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa. Silakan dipimpin oleh Helena Putri ya. Helena Putri silakan dipimpin berdoa. Sambil kameranya diaktifkan. Ya. Helena, silakan Helena. Iya, Pak. Mari kawan-kawan sebelum mengawali pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Helena sudah memimpin teman-temannya berdoa. Di sini ada TKJ 1 sampai TKJ 4 ya. Sebagai informasi jumlah partisipannya 26, lumayan dari 100. Nanti kamu bisa cerita ke temannya yang nggak ikut Zoom. Oh ternyata asik, bisa membuat paham gitu ya. Raihan Ramadan, sudah Pak, tapi nggak bisa. Kamu nggak bisa mengaktifkan mikrofonnya ya. Tadi kayaknya sudah bisa kok, Raihan. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau sekarang di live meeting dulu Raihan, kemudian connect lagi. Jangan lupa call over internetnya diklik di gambar mikrofon. Saya mulai pelajarannya. Tolong mikrofonnya di mute dulu, di mute semua dulu. Ya, terima kasih. Anak-anakku, di pelajaran P2 Administrasi Infrastruktur Jaringan ini saya menggunakan 3 buku ya. Kalau dari kalian itu menggunakan buku yang ini, kalau kalian buku yang ini. Buku yang ini levelnya menengah ya anak-anak. Jadi di sini isinya Cisco itu, praktikum terus isinya. Teorinya kurang. Nah, sedangkan di pelajaran atau di KD3 ini pertemuan kemarin sama hari ini itu kita membahas teori dulu ya, konsep routing itu bagaimana. Nah ini ada penerbit dari Andi Publisher atau Andi Publisher, ini bagus bukunya. Kalau buku-buku teknik yang lain itu silakan cari buku yang namanya atau penerbitnya Andi Publisher. Nah, itu banyak menerbitkan buku-buku tentang teknik ya. Ada teknik jaringan optik atau lain sebagainya, tentang router khusus, tentang khusus wireless juga ada. Ini Andi Publisher. Saya sudah punya bukunya ini ya, sudah beli. Kemudian ada buku dari penerbitnya Bumi Aksara. Ini lokal ya, bagus juga. Membantu saya dalam merangkum materi pada hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita abaikan dulu buku dari sekolahan karena kita mau belajar tentang teorinya ya. Jadi saya simpulkan atau saya sadur dari Andi Publisher dan Bumi Aksara. Baik, di Schoology sudah saya berikan dulu outline atau garis besar materi
P2 di kelas 11 TKJ ya. Yang pertama Virtual Local Area Network. Sudah kamu pelajari di semester 3 kemarin. Ya. Ngomong-ngomong, saya butuh responnya dong. Apakah PowerPoint saya tampak di layar kalian? Enggak, Pak. Hah? Enggak tampak? Enggak. Masa? Bentar ya. Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Bentar, Nana. Oh, enggak ada. Bentar ya. Sorry. Kalau sekarang tampak enggak? Tampak. Oh, sudah muncul ya? Sudah muncul? Ya. Ya, sorry. Udah. Maaf. Saya Ya, ulangi Pak. ya. Ya. Oke, kita di pelajaran P2 ini, terutama saya, itu mengambil 3 buku ya. Saya punya 3 buku ini. Kalau yang kalian punya kan buku dari penerbit Erlangga. Ini ya, isinya praktikum, terus praktikum ya, tapi dasar teorinya kurang. Kemudian yang saya pakai juga adalah dari penerbit Andi Publisher ini. Ya, ini bukunya kalau dari penerbit Andi Publisher itu banyak buku teknis di sana ya. Kalau kamu main ke toko buku atau ke Shopee, toko buku di Shopee atau Tokopedia, yang Andi Publisher tuh banyak menjual buku-buku teknis ya, bagus-bagus. Kemudian Bumi Aksara, ini juga banyak menjual buku pelajaran yang murah meriah ya, Bumi Aksara itu. Kemudian outline materi kelas 11 TKJ ya. Outline materi 11 TKJ. Itu sudah saya cantumkan juga di Schoology ya. Ada beberapa, ada 4 nih ya. 1 tahun ini di kelas 11. Yang pertama Virtual Local Area Network sudah kamu pelajari khusus di kelas 11 semester 3. Ya, semester 3. Kemudian teori dasar routing ya, yang kita mulai pelajarinya di semester 4 ini, teori dasar routing. Minggu lalu kamu sudah membaca atau melihat videonya. Sekarang giliran saya menjelaskan, atau nanti kalau ada pertanyaan tentang teori dasar routing bisa disampaikan ke saya. Itu. Yang ketiga adalah routing statis ya. Jadi setelah kita belajar teori dasar routing, kita akan praktikum. Nama babnya nanti adalah routing statis ya. Di sini nanti ada konfigurasinya. Kemudian setelah routing statis dikuasai, kamu belajar routing dinamis. Apa itu bedanya routing statis sama dinamis? Ya. Kamu nanti akan memahaminya atau mempelajarinya di bab teori dasar routing ya, mulai kemarin dan hari ini. Ini ada yang join lagi teman-temanmu ya. Oke, kita melangkah ke semester 4 ini ya. Outline atau materi di semester 4 ini. Ada 3, teori dasar routing, routing statis sama routing dinamis. Ya. Ini untuk semester 4 ini. Insya Allah kita kejar di masa-masa semester 4 ini. Ya, yang baru gabung, mikrofonnya belum dimatikan, silakan dimatikan dulu. Oke, anak-anakku di teori dasar routing ini adalah kalau di kompetensi kurikulum ya, itu ada di kompetensi dasar nomor 3 ya. Nomor 3, memahami proses routing sama mengkaji jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing itu ya tadi ada routing statis, routing dinamis, sama routing minimalis. Ya.
Itu. Kalau routing itu sendiri memiliki arti ya, saya ambil dari 3 buku tadi ya. Di buku Erlangga yang kamu punya, yaitu tindakan meneruskan pakai jaringan dari sumber jaringan berbeda menuju ke jaringan yang lainnya. Nah, kalau Andi Publisher itu protokol atau aturan ya, yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Kalau dari Bumi Aksara, ya, makna routing adalah proses pengiriman data dari suatu host dalam suatu network ke host dalam network yang lain, gitu ya. Nah, ini anak-anak bisa kamu screenshot dulu. Ya. Ini kita membahas masalah konsep routing ya, yang pertama. Jadi untuk memahami routing itu kita paling enak tuh belajar konsepnya. Kamu perhatikan di situ ya. Nih, mulai dari teksnya. Konsep routing yang harus dikuasai. Proses routing, ya. Proses routing itu membutuhkan suatu alamat IP sumber atau dikenal dengan nama source address dan alamat IP tujuan atau yang disebut dengan destination address, ya. Di mana IP sumber dan IP tujuan walaupun berbeda network atau berbeda jaringan, mereka dapat berkomunikasi melalui protokol atau aturan atau cara tertentu menggunakan suatu alat bernama router. Mohon maaf ini yang mikrofonnya masih nyala tolong di-off-kan aja. Ini adiknya siapa tuh? Oh, adiknya David ya. Terima kasih Mas David ya. Nah, jadi routing itu pada prinsipnya dia bisa saling terhubung ya, walaupun mereka berbeda jaringan. Contoh nih, saya gambar nih. Ini satu alat namanya router ya. Ini simbol router. Namakan saja router A gitu. Terus yang sini router B ya. Nah, yang di bawahnya router A ini atau yang ditangani sama router A ini sebut saja namanya jaringan A gitu ya. Namanya jaringan A. Mereka mempunyai IP ini ya. 10.100.10.0/24. Ini jaringan A. Kemudian di jaringan B itu ada IP 192.168.1.0/24. Jelas IP address-nya antara jaringan A sama jaringan B itu berbeda ya. Kalau dihubungkan secara langsung dengan alat yang namanya switch ya, seperti ini misalkan, ini nggak bisa ya. Ini tidak bisa. Jadi harus menggunakan bantuan alat yang bernama router ya. Harus menggunakan bantuan alat yang bernama router. Seperti ini. Jadi nanti jaringan A ini akan disambungkan dulu sama router ya. Kemudian router sama router akan dihubungkan ya dengan kabel juga atau dengan wireless atau dengan yang lain. Intinya router sama router harus berhubungan. Kemudian router B menangani jaringan yang B. Jadi perlu adanya bantuan alat yang bernama router. Maka jaringan yang berbeda ya, jaringan A ini yang notabene IP address-nya berbeda dengan jaringan B itu bisa saling terhubung. Seperti itu anak-anak ya. Konsep routing itu dasarnya seperti itu. Menghubungkan jaringan yang berbeda ya dengan bantuan alat yang namanya router.
Berikutnya, konsep routing nomor 2. Kita menganalogikan, ya, menganalogikan itu artinya mendekatkan dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Analogi itu artinya pola berpikir dengan kedekatan kehidupan sehari-hari. Coba saya jelaskan nih. Yang warna merah berarti kelompoknya warna merah nih ya, merah, merah, merah. Yang hijau itu tentang teknis ya, hijau, 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 hijau. Nah, ini ada titik hijau di sini. Titik hijau di sini. Nah, ini artinya jaringan sebelah sini ya. Kemudian titik hijau di sini itu artinya interface. Ya, kalau di sini artinya interface-nya ya. Ini interface-nya router, ini juga interface-nya router, ini juga interface-nya router, yang ini juga interface-nya router. Berarti router itu punya berapa interface? Jawabannya adalah 2 interface ya. Yang interface port 1 ini dia menangani jaringan, dia akan menangani jaringan lokal. Kemudian interface port 2 ini dia akan berhubungan dengan router yang lain atau hop yang lain. Hop itu maksudnya next hop itu maksudnya jaringan di sebelahnya gitu ya. Nah, ini ada router. Sama router yang B juga punya 2 interface untuk komunikasi ya. Yang satu untuk jaringan B, yang satunya lagi atau port 8 ini untuk berhubungan dengan router sebelahnya atau router tetangga. Atau secara teknis namanya adalah next hop. Next HOP, bacanya next hop. Yuk kita analogikan, kita baca yang berwarna merah ya. Kalau kita satu toko ingin mengirimkan barang, ya kita di Jakarta nih, mengirimkan barang ke Semarang. Analoginya begini, pengirim barang melalui jasa ekspedisi JNE Jakarta ini ya, ini rumahnya pengirim barang. Kemudian dia akan datang ke counter ya, counter JNE daerah Pancoran misalkan. Ini interface-nya sini. Kemudian dari counter JNE Pancoran akan dikirim ke JNE Pusat ya, di Jakarta Pusat nih. Dari Jakarta Pusat dia akan mengirim barang ke kantor JNE Pusat Semarang ya. Baru dari Pusat Semarang akan disebarkan oleh kurir-kurir JNE ke rumah-rumah yang tadi membeli barang. Jadi seperti itu anak-anak analoginya. Yang merah sama merah nih ya. Kalau yang hijau ini bahasa teknisnya, yang merah ini analoginya. Nah, ini bisa kamu screenshot ya anak-anak. Nanti file ini akan saya sertakan di Schoology beserta tugas kalian. Berikutnya langsung aja keburu Zoom-nya habis ya, karena gratisan hanya 10 menit lagi nih. Nah, ini perbedaan routing langsung dan tidak langsung. Kalau routing langsung itu seperti yang kita kenal ya, PC sama laptop berhubungan secara langsung melalui kabel UTP. Itu namanya routing langsung. Nah, yang akan kita pelajari itu routing tidak langsung. Yang harus melalui suatu perangkat yang namanya router sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda. Ini jaringannya berbeda. Jaringannya berbeda. Tuh. Kemudian jenis konfigurasi routing. Maaf. Ya, konfigurasi routing paling sederhana namanya minimal routing ya. PC IP address-nya berbeda. Ini ya, ini laptop berbeda juga, tapi dia bisa berkomunikasi asal dengan bantuan router ya. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah kita harus menyertakan gateway. Ya, ini gateway itu apa ya? Gateway itu adalah pintu gerbang menuju ke jaringan yang lain. Jadi gateway-nya itu ini ya. 1.1 itu disematkan atau ditulis dalam konfigurasi IP pada PC. Di laptop juga. Gateway-nya laptop ini, ya ini, IP-nya router ini. Jadi sendiri-sendiri ya. Ini gateway-nya laptop, yang ini gateway-nya PC. Ya, jadi kita harus menyematkan gateway. Saya lanjut lagi.
Kemudian jenis konfigurasi yang lain adalah routing statis ya. Nah, routing statis tadi ini. Routing statis itu kita harus mengkonfigurasi ini ya, mengkonfigurasi secara manual. Manual. Ya. Ini juga harus dikonfigurasi secara manual. Ya. Jadi kita harus mengkonfigurasi kedua router ini supaya bisa saling berhubungan manual. Kemudian konfigurasi routing dinamis itu biasanya digunakan oleh internet service provider ya atau perusahaan besar jasa layanan internet ya. Ini misalkan Jakarta, ini misalkan Semarang, ini misalkan Jogja. Jadi kalau ada putus di sini ya, jalur ini akan melalui sini ya. Jadi koneksinya itu tidak akan putus. Nah, itu bedanya dynamic routing ya. Ini bisa 3 router, ya, bisa 4. Ya. Kalau di dunia ini, ya, dikumpulkan di dunia ini ya seperti sel manusia ya, banyak sekali, ada puluhan juta router kali ya, yang menghubungkan antar negara, antar benua, seperti itu. Ya, ini ada tugas ya, di psikologi saya sertakan, ada 2 ya, jelaskan yang dimaksud dengan next hop, yang kedua jelaskan yang disebut dengan IP gateway. Ya. Dari video kali ini atau presentasi kali ini saya tadi sudah membahas tentang 2 hal itu. Silakan habis ini loncat ke psikologi ya untuk membahas mengerjakan tugasnya. Terima kasih anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Ini Zoom-nya mau selesai soalnya. Pak mau tanya. Iya, silakan Mbak. Itu yang belum absen gimana? Yang belum absen, silakan absen ya. Silakan absen dulu di alamat itu, di screenshotkan. Minta tolong perwakilan anggota kelas screenshot linknya, kemudian di-share di WA group. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini tugasnya ya. Ya, silakan Dia Putri, angkat tangan. Ayah naon. Ada apa Dia Putri? Pak, link absennya nggak bisa. Masuk. Ya, Ini kalau link absennya nggak bisa, ditunggu agak nanti ya. Mungkin s.id-nya itu sedang rame ya, atau sedang sibuk itu. Iya Pak, makasih. Oke. Ini juga saya catat kok yang ikut meeting siapa. Ada lagi pertanyaan? Ada yang telepon, ini siapa ya? Biarinlah. Ada lagi pertanyaan? Niko Orlando baru masuk ya, sudah telat Mas. Ini udah mau berakhir padahal. Saya rasa gitu anak-anak. Nanti file presentasinya saya taruh di psikologi ya. Kamu mengerjakan 2 soal itu, soalnya soal uraian. Terima kasih sudah bergabung. Minggu depan insya Allah kita sudah mulai praktikum ya, menggunakan Cisco Packet Tracer Mobile. Bagi yang mau install di laptop silahkan. Nanti akan saya jelaskan di Zoom juga. Jadi selamat belajar dulu hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi insya Allah di Zoom untuk melihat penjelasan konfigurasi static routing insya Allah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar ya. Kita
Kita foto dulu yuk, screenshot dulu ya. Ya, kita screenshot dulu. Nandar, ayo. Yuk cepat diaktifkan kameranya, kurang dari 1 menit nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Ya, nanti saya share ke temanmu ya, biar di share di